Di video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya empati dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik dalam desain UX. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain dalam suatu situasi. Dalam desain UX, empati terhadap pengguna potensial itu penting di setiap tahapan proses desain. Empati berbeda dengan rasa kasihan dan simpati. Rasa kasihan seringkali memiliki konotasi merendahkan atau negatif. Sementara itu, simpati berarti mengakui perasaan orang lain, tetapi tidak merasakannya. Empati lebih jauh dari itu. Apabila berempati, kita merasakan pengalaman mental dan emosional orang tersebut. Dalam penelitian UX atau UX Research, mendekati pengguna dengan empati membuat kita lebih mudah menyelesaikan masalah dengan tepat. Desain UX bukan tentang menyelesaikan masalah yang kita asumsikan, tetapi yang benar-benar diinginkan oleh pengguna. Saat pertama kali bertemu seseorang, kita mungkin membuat banyak asumsi. Namun saat kita mengenal mereka, kita menemukan asumsi kita mungkin tidak akurat. Hal yang sama berlaku dalam desain UX. Salah satu cara menggambarkan empati adalah membuat empathy map. Empathy map adalah suatu bagan yang mudah dipahami untuk menjelaskan segala sesuatu yang telah dipelajari desainer tentang pengguna. Empathy map terdiri dari 4 kotak yang menunjukkan apa yang dipikirkan atau thinks, apa yang dikatakan atau says, apa yang dilakukan atau does, apa yang dirasakan atau feels oleh pengguna. Kata pengguna atau user sendiri diletakkan di tengah tepat di persimpangan keempat kotak ini. Contohnya, bayangkan Anda adalah bagian dari tim yang membangun aplikasi pesan antar makanan dengan janji waktu pengiriman selama 20 menit. Anda menguji prototipe aplikasi dan mewawancarai pengguna tentang pengalaman mereka. Misalnya pengguna bernama Andi telah memesan makanan dari 2 aplikasi pesaing, tapi ia tidak setia kepada keduanya. Andi mungkin berkata, "Saya berharap aplikasi pengiriman makanan memberikan perkiraan waktu yang lebih akurat." Catat kutipan langsung dari Andi ini di kotak says pada empathy map Anda. Selanjutnya, fokus pada apa yang dilakukan Andi selama wawancara, seperti berulang kali merefresh halaman dan membaca sesuatu dengan teliti. Catat apa yang dilakukan Andi secara fisik pada bagian does. Kemudian pada bagian things, bisa berisi pengamatan tentang ekspresi alis berkerut Andi yang menunjukkan kejengkelan, atau postur tubuhnya yang mendekati layar yang menandakan kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Terakhir untuk bagian feels, Anda dapat menanyakan pada Andi secara terbuka tentang perasaannya selama menggunakan aplikasi, seperti saat mencoba memesan makanan. Setelah mendapatkan jawaban, isilah observasi Anda pada bagian feels. Nah, sekarang kita tahu mengapa penting untuk berempati dengan pengguna dan bagaimana kita dapat merepresentasikan informasi tersebut dalam empathy map. Sampai jumpa di video selanjutnya.